Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Oke CSCS-ku, bertemu lagi dengan manusia madesu di Easy Film. Bagi para seniman, semesta adalah karya. Begitupun bagi seniman jalanan fenomenal yang menjadikan apapun sebagai kanvas. Film kali ini diangkat dari kisah nyata menceritakan seorang pelukis kulit hitam bernama Basquiat. Karyanya berawal dari fakta pahit di masa hidupnya. Ia juga menyuarakan kritik sosial mengenai rasisme dan marginalisasi. Karyanya menjadi fenomenal di jajaran pelukis dunia hingga ia disebut-sebut menjadi tokoh seniman postmodernisme paling berpengaruh di seantero jagat raya ini. Oke CSCS-ku. Sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka saat ia membayangkan ibunya memberi mahkota emas kepadanya. Di sebuah taman terlihat Rein Richards, seorang penulis terkenal dalam forum seni sedang duduk di sana. Lalu terlihat seorang pria yang keluar dari kotak kardus. Pria itu bernama Jean-Michel Basquiat. Diceritakan setelah orang tuanya bercerai dan ibunya dibawa ke rumah sakit jiwa, ia hidup menggelandang di jalanan. Ia juga seorang seniman grafiti yang selalu memberikan identitasnya. Di setiap gambarnya bertuliskan Semo. Di masa itu, rasisme dan perbudakan sangat marak terjadi. Hingga ia sering mendapatkan perlakuan marginalisasi karena ia dalam keadaan dari fakta yang pahit di masa hidupnya, ia selalu mengekspresikan suasana hatinya dan pikirannya melalui grafiti. Saat ia melihat langit, ia selalu menganggap kalau langit seperti ombak yang menggulung bersama peselancar yang sedang menikmatinya. Kemudian, ia mendatangi sebuah restoran. Di sana, ia bertemu seorang wanita bernama Gina. Lalu terlihat Basquiat menuangkan kecap berencana akan membuat gambar. Tak lama Benny datang menemuinya. Benny atau Aldias adalah sahabat Basquiat dalam bermain musik juga partner dalam proyek grafitinya bernama Semo. Di sana Basquiat terlihat terus memandangi Gina. Setelah Benny pergi, seorang pelayan yang rasis terhadap kulit hitam datang lalu mengusir Basquiat dari restoran. Meski Gina membelanya, Basquiat pun memilih pergi dari tempat itu. Sebelum ia pergi, Basquiat berkenalan dengan Gina. Ia pun lalu menuju rumah sakit jiwa untuk menemui ibunya. Di sana ia berkata kepada ibunya jika ia akan menikah. I'm gonna get married. Kemudian ia kembali menemui Gina yang sudah selesai kerja. Di sana ia mengatakan kepada Gina kalau ia akan bermain musik di sebuah klub dan ingin Gina menyaksikan penampilannya. Namun Gina berkata kalau ia tak menyukai klub itu. Malam harinya di saat Basquiat sedang tidur di dalam kardus, hujan pun turun yang membuat ia menemui Benny untuk menginap di sana. Setelah tiba di rumah Benny, Benny menunjukkan video hasil editannya kepada Basquiat. Lalu mereka pun menghabiskan malam itu dengan narkoboy dan diskusi mengenai karya seni. Boring like this one. It's like looking at a paint. Keesokan harinya terlihat Basquiat sedang memainkan musik techno ditemani Benny bersama teman-temannya. Lalu Basquiat saat itu melihat Gina, kemudian ia pun menghampirinya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. I do. I've never been here before. Let's get out of here. Saat ia akan menghentikan taksi, semua taksi menolak berhenti karena ia berkulit hitam. Kemudian Gina diminta untuk menghentikan taksi dan mereka pun pergi menuju rumah Gina. Basquiat dan Gina terlihat sudah berpacaran. Kini ia juga tinggal di rumah Gina. Ketika di sana, Basquiat selalu membuat karya dan mencoret-coret seluruh ruangan di kamarnya.
Lalu keesokan harinya terlihat Basquiat sedang bekerja mendekor gedung yang akan diadakan pameran. Di sana teman kerjanya memberitahu kalau ia juga seorang pelukis. Ia berkata kepada Basquiat jika hanya orang kaya lah yang bisa menjadi pelukis terkenal. Karena itu ia memilih untuk berhenti menjadi pelukis. Ketika Basquiat masih bersama temannya, ia dipanggil oleh seorang wanita untuk memindahkan salah satu lukisan. Namun di sana Basquiat malah mengenalkan dirinya kepada pelukis terkenal yang akan melangsungkan pameran. Namun si pelukis itu malah tak menanggapinya. Di saat acara pameran sedang berlangsung, Basquiat hanya bisa melihat dari luar sambil berkata di dalam hatinya jika suatu hari nanti ia akan membuat pameran seperti itu. Keesokan harinya, Basquiat dan Benny sedang berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Di saat sedang berjalan, ia melihat seorang pelukis terkenal bernama Andy Warhol yang masuk ke dalam restoran bersama Bruno. Basquiat langsung menghampirinya dan menunjukkan potongan kertas yang sudah ia lukis untuk ia jual ke Andy. Saat Andy melihat gambarnya yang menurutnya estetik dan esentrik, ia langsung memborongnya. Setelah itu, Basquiat yang sudah memiliki uang terlihat sudah ada di depan rumah Gina dengan belanjaan yang sudah ia beli. Dan ketika mereka sedang berdua, Basquiat mengatakan jika ia ingin memiliki rumah di Pulau Maui, Hawaii. Kemudian ia bertanya kepada Gina apakah ia mau menikah dengannya. Namun Basquiat tak mendapatkan jawaban karena Gina sudah tidur. Masih di rumah Gina, ia terlihat sedang melukis. Ia juga bereksperimen untuk membuat gambar di pakaian Gina, yang membuat Gina marah besar. What did you do to my dress? Really nice. It's really nice. How do you like it? How that? Do you like that? Do you like me doing that? Kemudian Basquiat meminta maaf kepadanya sambil mengatakan kata-kata puitis yang membuat Gina sangat tersentuh. Di waktu yang sama, Benny memanggil Basquiat untuk mengajaknya datang ke sebuah acara forum seni. Setelah mereka sampai, di sana Basquiat juga terlihat membawa lukisan untuk dipajang. Setelah ia pergi, Ren Richard melihat lukisan yang ada di sana. Ia menanyakan kepada temannya tentang siapa yang membuat lukisan itu. Lalu temannya memberitahu jika pemilik lukisan itu adalah teman Benny yang sudah ada di luar. Ren pun kemudian mengejar Basquiat. Setelah bertemu, Ren menawarkan kalau ia akan membuat pameran untuk Basquiat. Ren juga mengatakan jika Albert Milo bisa terkenal karena dirinya. Basquiat kemudian berkata pada Ren, apakah ia tak malu karena Basquiat seorang kulit hitam. Ren pun menjawab kalau ia tak peduli dengan hal itu, ia hanya ingin membuat Basquiat terkenal dengan lukisan-lukisannya. Hey, who are those fools with the binoculars? Beberapa minggu kemudian terlihat banyak orang yang mendatangi pameran untuk melihat lukisan Basquiat. Basquiat yang awalnya sebagai grafiti bernama Semo mulai dikenal oleh kurator dan kolektor seni. Hingga beberapa kolektor seni datang untuk membeli karyanya. Di sana Gina juga mendatangi pameran tersebut. Kemudian Ren mengenalkan Basquiat ke seorang wanita bernama Anina Nosei. Anina mengajak Basquiat untuk membuat pameran di studionya. Namun karena karya Basquiat kurang banyak, ia memberikan uang untuk segera menyelesaikan karyanya untuk segera dipamerkan. Saat Basquiat sedang kembali bersama Gina di rumahnya, Anina datang untuk menemui Basquiat. Karena Basquiat belum menyelesaikan karyanya, ia memilih bersembunyi. Dan saat itu ketika Anina melihat banyak lukisan yang ada di sana, ia mengatakan kepada Gina untuk segera melaksanakan pameran. Mendengar itu, Basquiat pun keluar menemui Anina dan pergi meninggalkan Gina menuju studio milik Anina. Setelah sampai di studio, Basquiat langsung menyelesaikan lukisannya sampai beberapa hari tak pulang ke rumah Gina. In the background, we have the choices. Vision, dreams of passion, action. Lalu Ren datang dan mengatakan kalau Benny mencarinya karena Basquiat tak pernah ikut latihan musik. Basquiat mengatakan kalau ia sekarang sedang sibuk untuk mempersiapkan pameran. Dan di saat mereka sedang ngobrol, Basquiat memberikan lukisan kepada Ren. Ren pun pergi dari studio itu. Ia lalu didatangi oleh Cynthia dan Tom yang penasaran kepada Basquiat karena mereka berdua sering mendengar nama Basquiat di kalangan kolektor seni. Saat mereka sedang asik ngobrol, Gina datang dan memberi Basquiat minuman.
namun Basquiat malah mengabaikan yang membuat Gina sedih. Di hari yang sama, saat Basquiat sedang santai di pinggir jalan, ia melihat seorang wanita yang konon itu Madonna. Karena Madonna tak mau menyebutkan namanya kepada Basquiat, Basquiat pun menamainya sebagai Big Pink. Dan dari situlah Basquiat menjadi pemakai narkoba yang adiktif. What are you doing? You're so loaded. What, you rob a bank? Is that real money? Lalu saat ia pulang ke rumah Gina, ia memberikan sel Madonna kepada Gina, yang membuat Gina tak marah lagi kepada Basquiat. Keesokan harinya ketika Gina pulang dari bekerja, ia kaget melihat Basquiat sudah tergeletak tak bernafas. Gina yang panik langsung memukuli tubuh Basquiat agar segera sadar. Lalu di sana Gina melihat alat narkoba yang sudah dipakai Basquiat. Dan beberapa hari kemudian, ketika Basquiat akan menuju pameran, ia datang ke rumah Benny untuk mengajaknya pergi ke sana. Namun saat di mobil, Benny yang menganggap Basquiat sudah berubah, memintanya turun dari mobil dan tak mau mendatangi acara pameran Basquiat. Kemudian Basquiat terlihat sendiri menuju pameran. Di sana ia bertemu kembali dengan Andy. Andy juga mengenalkan Basquiat kepada Mary Bond, seorang kurator terkenal. Ayah dan ibu tirinya juga hadir di acara pameran itu. Namun Basquiat yang tak menyukai ayahnya hanya menyapa biasa saja. Setelah itu ia melihat Madonna juga Gina. Ketika Basquiat akan menghampiri Gina, terlihat Madonna meminta shawl yang dipakai Gina. Hey, this is a gift, man. It's a gift. There, watching. I don't know what, but it was all over. Selain terkenal, Basquiat kini sudah memiliki banyak uang dari hasil penjualan lukisannya. Lalu ada seseorang menghampiri Basquiat yang berniat untuk membeli salah satu lukisannya. Namun di sana Basquiat mengatakan kalau lukisan itu tidak dijual karena lukisan itu sudah diberikan kepada Ren. Tetapi karena ia memaksa, Basquiat pun menjualnya yang membuat Ren marah sambil memaki Basquiat. Kemudian di malam yang sama, Basquiat terlihat di restoran mewah bersama para seniman, kolektor, dan kurator terkenal yang sangat mengagumi karya-karyanya. Di sana banyak yang mengajak Basquiat untuk membuat pameran di berbagai negara. Lalu Basquiat terlihat menggambar di kertas dengan menggunakan saus. Ren yang juga berada di sana mengambil gambar itu sebagai pengganti lukisan yang telah ia jual. Beberapa hari kemudian saat Basquiat sedang diwawancarai, wartawan bertanya mengenai inspirasi lukisan dan tentang kedekatan dengan Madonna. Basquiat pun menjawab jika inspirasi itu selalu datang tiba-tiba, seperti musisi yang menciptakan lagu. Namun ketika ditanya soal Madonna, ia pun tak menjawabnya. Karena pertemanan Ren dan Basquiat sudah renggang, ia kini dekat dengan Andy Warhol, yang konon menurut rumor mereka memiliki hubungan spesial. Kemudian mereka berdua terlihat sedang ada di sebuah minimarket. Ketika Basquiat ingin membeli kaviar atau telur salmon yang sangat mahal, sang kasir menganggap Basquiat tak mampu membelinya. Ketika Basquiat memberikan uang, kasir itu memeriksa uang Basquiat yang dianggap palsu. Kemudian Basquiat bertanya, "Apakah kamu seperti itu kepada semua pembeli?" Kemudian ia menjawab, "Tidak, hanya kepadamu karena kamu seorang kulit hitam." Saat di perjalanan menuju pulang, Basquiat melihat boneka bebek dan Andy Warhol berkata jika ia dulu dan saudaranya pernah memiliki boneka tersebut. Lalu Sin beralih ke restoran mewah saat ia menemui Gina. Ketika ia bersama Gina, beberapa orang yang di sana menertawakan Basquiat. Di sana, Gina menanyakan kedekatan Basquiat dengan Andy. Ia juga mengingatkan kepada Basquiat agar menjaga jarak karena semua orang berkata jika Andy sedang memanfaatkannya. Saat beberapa orang masih menertawakan Basquiat, ia lalu memanggil pelayan restoran sambil berkata bahwa makanan yang ada di meja belakangnya akan ia bayari semua. Kemudian kembali lagi kepada Gina, ia bercerita jika ia kini bekerja sebagai sekretaris Ren, yang membuat Basquiat tak senang. Di sana Basquiat meminta maaf pada Gina karena ia sudah banyak mengecewakannya. Lalu Basquiat pun pergi meninggalkan Gina sendiri.
Suatu hari terlihat Andy dan Basquiat sedang membuat proyek kolaborasi dan berencana mereka akan membuat pameran. Malam harinya saat ia sedang berjalan, ia menemukan dua pria yang sedang mencuri karya grafiti semonya. Basquiat pun menghampiri mereka dan memberitahu jika ialah pemilik grafiti itu. Namun Basquiat malah dipukuli dan dua orang itu membawa pergi karya samonya. Keesokan harinya saat ia berjalan sendiri, ia menghampiri pedagang boneka bebek dan membelinya untuk diberikan kepada Andy. Namun saat di jalan, ia bertemu Bruno dan mengatakan kalau Andy Warhol sudah meninggal. Basquiat yang mendengar itu merasa terpukul dan sedih. Karena setelah ia ditinggalkan oleh Gina, ia juga kini ditinggalkan oleh Andy Warhol yang memiliki hubungan spesial dengannya. Good night to the street sweepers, waltzing hotel to a hotel someplace. Ia yang merasa semua orang yang dicintainya telah meninggalkannya, pergi mendatangi rumah sakit jiwa untuk membawa ibunya pergi dari sana. Namun petugas di sana melarangnya karena ia datang terlalu malam. Open up! Open up! Open up! Hingga esok paginya terlihat Basquiat yang mabuk, terlihat berjalan sendiri seperti orang gila. They pushed out the pigment. Sampai ditemukan oleh Benny temannya dan mengajak untuk berjalan-jalan. Di scene akhir diceritakan Basquiat meninggal pada 12 Agustus 1988 di umurnya yang ke-27 tahun karena overdosis. Namun karyanya dapat menginspirasi para seniman mural, grafiti, artworker, pelukis hingga saat ini. Lalu film pun selesai. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton film ini hingga selesai. Kita bisa belajar dari film ini bahwa semua orang mampu meraih mimpi-mimpinya. Oke CSCSku. Sekian dulu dari kami. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Semoga terhibur. I love you.